يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa marwala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para sedaya ingkang kula hormati, puji syukur alhamdulillah kula nyestasi pinaringan sehat walafiat taksihipun paring kesempatan ke Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir duduk bersama di rumah Allah, Baitullah, Masjid Babu Salam Setanggal. Harapan kita hadir di sini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walal muahil rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa israri fi darin amin. An Jabir ibn Abdillah, An Jabirin saking sahabat Jabar ibn Abdillah, putra lanang Abdillah radhiyallahu an, qala dawu sapa Jabir, aroda ngarepaken sapa Banu Salimah ayang takilu yang ronto ngali sopo Banu Salimah kurbal masjidi ing parke masjid. Salajengipun fabalagha mongko tumeka sapa dalik wong kang padha ngarepaken Banu Salimah sing ngarepaken pindah maring perak masjid teka maring sapa Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hadir Rasulullah ngendika faqala ngendika sapa Nabi lahum maring Banu Salimah innahu sugune kelakuan namanya domire tumarsaan annahu sedene kelakuan iku kot balagoni teman-teman moga ing ingsun sapa anakum tunira kabeh iku turidu nangarepaken sapa sira kabeh tantakilu ngarepaken pindah kurbal masjidi ing perke masjid. Tadi takon Banu Salimah niku rumahe kelompok satu kaum. Bani Salimah rumah adoh. Panggonane iku adoh sing masjid. Sehingga Banu Salimah ngarepaken pindah marak masjid. Sehingga ben parak maring masjid, kemudian mereka tuki Rasulullah takon kon bener-bener wong Banu Salimah pengen pindah maring masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah.
Benar ya Rasulullah, nyong pengin Yerusalem itu perak maring perekar masjid. Karena zaman Rasulullah sahabat pengen perekar masjid pantas karena mengharapkan bisa hadir setiap hari di rumah Allah. Senajan perek masjid itu bisa jadi ado. Ketika mau orang gelemar, enggan mendekat berarti masjidnya ado. Walaupun masjidnya ado, tapi karena kita berkehendak untuk mendatanginya, maka masjidnya jadi perek. Aten. Jadi masjidnya kok jadi ado. Karena mungkin bahwa sahabat mengharapkannya apa? Ketika berada di dalam masjid, hadir masjid, berarti mereka sedang berkunjung ke rumah Allah. Rasulullah ngendikannya sapane wong sing berkunjung ning rumahnya Allah, rameaken. Berkunjung ikut meramaikan kegiatan di masjid. Bukan berarti meramaikan kudu nganggo sing rame-rame, meramaikan dalam arti meramaikan kegiatan berjamaahnya, majelis taklimnya. Maka dianggap kalau Rasul sekaligus lalu ke ahlun, keluarga Gusti Allah. Bahkan sapane wong sing gelem wudu ape kemudian ke kamar masjid, bagusi wudune terus berjalan maring masjid, maka termasuk wong sedang berkunjung zairullah. Sapane wong sing berkunjung maka hakul masuri. Hak kewajiban wong sing kunci adalah ayu krima. Menghormati wong sing teka. Kadosene seperti kita hadir ada tamu. Maka tamu yang datang adalah menjadi kewajiban yang ditanggung menghormati. Nah, berarti kalau kita sekarang sedang duduk di masjid, kita berharap bahwa kita benar-benar sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma berharap karena kita tidak tahu pasti, serba persangkaan kabeh doni nyangkat tok karena kita tidak tahu pasti. Termasuk sholat kita diterima atau tidak, nggak tahu. Sholat kita termasuk tergolong orang yang celaka. Kita sholat tapi tergantung orang yang celaka apa bukan. Cuma kita berharap mudah sholat kita benar-benar kita sholat tapi bukan tergolong orang yang wail, yang celaka. Karena Allah sendiri menyampaikan bahwa wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Sebagian ahli tafsir menafsiri fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Qala batu mufassirin ngendika sapa batu musawi sebagian ahli tafsir. Al muradu tengkang den karepaken annahum stune sing mau kaya dhuwur mau fawailul musallin adalah yutayyiuna niat-niataken menyepelekan sholat. Yutayyiuna nyepelekaken, ngesoraken, ngina, gampangaken as-sholata ing sholat. Wa yukhrijuna ngetokaken sholat an waktiha. Jadi sholatnya kowe termasuk diantara yukhrijuna niku artine ngende sholat sampai waktu nentek. Niku tergolong orang yang wailul, termasuk dalam kategori ayat wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Pengertian hum an sholatihim sahun niku wong sing niat-niaken sholat, termasuk masuk di dalamnya wong sing ngende-ngende sholat. Wa yukhrijunaha an waqtiha. Walaupun kita sholat, bahkan kadang-kadang tampak sholatnya itu membagusi sholatnya, sengaja takbirnya dibuat-buat biar tampak orang lain melihat terus seperti musuh. Sedang kepet di model-model, ngadepet di macam-macam, ngajini di lagu-lagu sing enak. Karena seperti itulah yang akan terjadi.
karena sholatnya ingin dilihat orang. Ben sholatnya dianggap bagusi sholat tapi pengen dianggap karo wong liya termasuk ro'ud riya. Itu termasuk juga orang yang mendapatkan kategori orang yang celaka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi ke masalah tertib masjid. Bener kan ruang Bani Salimah pengen mari masjid. Bani Salimah jawab, qaulu na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Qad aradna bener-bener teman-teman ngarepaken sapa ingsun, sapa kita, ingsun, kami dari kono anti intikal. Bener nyong pengen pindah. Fakola terus Nabi Rasulullah dawuh, fakola kemudian dawuh, mongko dawuh sapa Nabi Bani Salamah, Bani Salamah, diarokum, wis kon ajeg bene ngono. Diarokum di mana tepono sira kabeh ing omahe sira. Ngono bae lunga-lunga. Diarokum tuktab atharukum. Maka bahkan dicatat bekas-bekas langkah kon mari masjid. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajat. Setiap satu langkah satu derajat, satu pangkat, satu kedudukan, satu tingkatan. Dalam riwayat lain, kulli khatwatin hasanah. Setiap satu langkah diberi satu kebaikan. Ya kadang-kadang sing dadi guyonan. Pan mari masjid Jumat waktunya muter-muter ben langkaian. Sampai Rasulullah menyampaikan hal itu. Diyarokum tuktabu atharukum. Diyarokum tuktabu atharukum itu 2 kali. Berarti penekanan wis ning kono bae. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian wau nopo? Well diartikan celaka, tapi well juga well diartikan celaka, tapi well juga merupakan nama neraka. Dijelaskan al-wailu well iku wadin jurang fi jahannam ing dalam neraka jahannam lau sujirat lamun diliwataken fi ing dalem wad lamun diliwataken ngono ditambahi dhisik apa jibalut dunya gunung-gunung ning dunya jurang kuwe jurang ning jahanam senggane gunung ning dunia diliwataken ning jurang mau lada lekti ancur min siddati harratin karena saking banget harri min siddati harrihi karena saking banget panasnya. Jadi jurang sehingga lamun diliwatakan gunung-gunung ning jurang mau maka gunung mau bakal pada hancur. Kenapa sampai hancur? Karena min siddati harri karena sakit banget panasnya. Lah kowe nggo sapa? Tadi sampaikan Ibnu Shalih wa huwa maskanun suatu panggonan wa huwa utawi mau jahanam wa din mau jahanam jurang mau iku maskanuman panggonane wong ya tahawanu kan gampang bisolati kelawan salat kecuali tidak semuanya mesti wonten mustasnayat, mesti wonten pengecualian. Kecuali sawise ngamakan sholat terus wontene illa ayyatuba wong sing mau gelem tobat getun anggane nggampangake sholat. Illallah kaya nang getune ma farada sing pernah digampangake. Kemudian sholat itu fungsinya apa? Pembeda antara orang kafir dan orang mukmin. Wassalatu biha asulul farqu bainal mu'mini wal kafir. Salat yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Orang Islam puasa, orang lain juga puasa.
Orang Yahudi puasa, Nasrani juga puasa, kemudian orang Hindu juga puasa, tapi mereka tidak sholat. Maka yang membedakan orang kafir dengan orang muslim adalah di sholatnya. Sehingga benar yang orang sholat berarti hukumnya sama dengan orang kafir. Orang sholat hukumnya sama dengan kafir. Nah, kita termasuk tergolong yang hadir di sini ini termasuk insya Allah semuanya sholat. Mudah-mudahan. Saya yakin semuanya sholat, cuma kita cuma bisa berharap. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dalam ayat tersebut fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kita semuanya sholat, tapi harapannya karena sholat merupakan suatu kewajiban. Pandine ganjaran, pandine surga, pan ora gelem kudu sholat. Karena itu termasuk rukun Islam. Angger Islam ya kudu sholat, gelem ora gelem kudu sholat. Nah, tinggal sholat kita ini termasuk tergolong mau sing ayat mau itu. Apa termasuk nyong sing celaka? Walaupun kita sholat tapi termasuk tergolong yang celaka. Apa orang yang beruntung? Nah, sakowa apa saada? Berhati. Tinggal kita menilai pada diri kita sendiri karena sing ngerti niku atine piyambak. Nyong salate niate apa? Saya melakukan kebaikan tujuannya apa? Niku wonten atine piyambak. Kita tidak bisa menilai seseorang itu bagus atau jelek dari perbuatan beliau. Bisa juga ketika dia melakukan satu bagian tapi dalam hati beliau karena ingin dipuji oleh orang, kita melihatnya dia bagus, sedekah sebagainya, sholatnya kelihatan khusyuk, dia aktif di kegiatan-kegiatan, tapi kita tidak tahu hatinya seperti apa. Yang tahu hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk kita disampaikan bukan tergolong orang yang menggampangkan sholat. Selajengipun apa? Yang mikir ditebutakan bahwa setiap langkah kita menuju ke masjid, menuju ke musola, apalagi di dalamnya ada majelis taklimnya, satu kebaikan yang kita peroleh. Mudah-mudahan di dalam puasa ini kita memang bisa mengambil, memanfaatkan, maneni segala sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk man qoma Ramadan. Sapane wong sing jumeneng bengi, dalam hal ini tafsiri sapane wong sing sholat raweh dengan imanan waktu sahabat. Makanya kadang-kadang sing saya tekankan di dalam sholat itu banyak doa. Sholat itu full doa. Di dalam Fatihah sendiri doa semua. Apalagi dalam Fatihah itu Allah membagi sholat menjadi dua, separuh untuk saya, separuh untuk hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Lah pembagian sholatnya itu di dalam Fatihahnya, karena Fatihah itu ibarat dalam tubuh manusia seperti kepala. Orang tidak punya tangan masih bisa hidup, orang tidak punya kaki masih bisa hidup, tapi orang tidak punya kepala mati. Makanya la sholat liman lam yaqra bi ummil kitab au bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, dibagi pembagian sholat itu di dalam Fatihahnya. Sehingga ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin fayaqulu Gusti Allah ngendika hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Nah, itu yang pertama, alhamdulillah mutlak milik Allah, karena yang berhak dipuji hanya Allah. Kemudian yang kedua, ar-rahmanir rahim, majaddani abdi, hambaku juga sedang memujiku, cuma levelnya lebih tinggi lagi. Itu juga milik Allah.
Karena yang punya sifat Maha Rahman dan Maha Rahim itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak milik Allah. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, sebagai penguasa tunggal dari kiamat. Mutlak milik Allah. Di dunia kita masih punya tingkatan kekuasaan. Ada seorang kepala desa masih di bawahnya camat, masih bekerja terus. Tapi di akhirat nanti yaumul qiyamah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak milik Allah. Penguasa tunggal dari kiamat Allah, punya sifat Rahman Rahim Allah, yang berhak dipuji secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada membaca ihdinas siratal mustaqim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk hambanya. Iyyaka, kita minta pertolongan kepada Allah, minta mengabdi menyembah kepada Allah, dan nasta'in, kita minta pertolongan kepada Allah. Berarti berkaitan antara yang minta dan yang diminta. Anda untuk Allah dan Rasul, untuk hambanya. Kemudian pada ayat berikutnya, setelah tadi iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir ayat waladhdallin, li abdi, kata Allah, itu milik hambaku. Dan Allah menyampaikan wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang ia pinta. Makanya saya ditekankan ketika di dalam sholat atau di luar sholat, ketika terdengar bacaan waladhdallin, maka dianjurkan membaca amin, yang membaca maupun yang mendengarkan. Sehingga imam juga sangat dipintahkan baca amin dengan kencang. Dalam hadisnya ada, ketika baca waladhdallin maka imam dipintahkan baca amin dengan suara kencang. Bukan tidak ada, itu memang diperintahkan Rasulullah seorang imam itu membaca aminnya secara keras. Karena Allah Rasul menjanjikan, sapane wong sing sholat berjamaah kemudian bisa membaca amin bareng karo imam, maka berarti bareng karo aminnya malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya telah terlewat. Itu dalam hadis Bukhari, hadis sahih. Makanya imam itu baca supaya aminnya kenceng agar bisa dibarengi karo makmum. Mung yang sering terjadi di setiap musola tempat jamaah amine kecret, termasuk di masjid. Imam bermusola waladhdallin semua wis amin, sing buri mengarep. Sehingga apa? Itu doa dalam Fatihah. Kemudian ada lagi ketika kita membaca apa? Full ampunan. Di dalam sholat itu full ampunan, penuh dengan ampunan. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah setelah sujud, maka makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi langsung baca Rabbana lakal hamd. Dalam hadisnya hanya itu. Kemudian dilengkapi mil'us samawati wal ardi. Ada juga yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bukan dari Rasul tapi dari sahabat. Cuma Rasulullah membolehkan. Punya cara orang ini bid'ah. Tapi Rasul membolehkan. Ketika Rasul membaca sami Allah liman hamidah, kemudian di belakang membaca Rabbana walakal hamd, kemudian menambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Rasulullah ketika salam berpaling, sing macam mau gue siapa? Karena takut di macam-macam, siapa sih? Saya melihat wakilah 30.000 malaikat, wakilah 3.000 malaikat berebut mencatat, wakilah 30 malaikat mencatat kebaikan bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Banyak ampunan. Nah, sampeyan wong sing gelem maca Rabbana lakal hamdu bareng, ketika imam sami Allah liman hamidah, maka makmum berdiri kemudian baca Rabbana lakal hamdu, berarti bareng karo Rabbana lakal hamdu imam. Janjinya Rasulullah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berarti banyak ampunan sholat. Itu semuanya yang saya sampaikan adalah dari Bukhari sahih, jamin kebenarannya. Dan Rasulullah ada asdaqul qailin, paling benar dalam ucapannya, paling bisa dipercaya.
ngapunten. Sholat itu banyak tuntunan yang disampaikan, masuk akeh lah barengi gerakannya imam. Kadang-kadang sengaja mengeluarkan suara yang keras, behemnya dirosaknya dengan sengaja. Kalau sengaja dengan kenceng batal. Kalau sengaja behem digawe-gawe sengaja. Kadang-kadang kata protes karo imamnya, suwe temen dehem karo mode, batal sholatnya. Karena sholat itu bukan untuk main, tapi sedang kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jenengan ngadi pejabat ning dunia bupati, ceng begiso. Mantep hari Gusti Allah ceng. Makanya Rasulullah juga tidak suka ketika sholat itu dengan memandang wajahnya ke langit, dengak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul juga tidak suka ketika sholat jangan menutup ainaihi, matanya, aja merem. Hukumnya makruh merem, sholat merem itu makruh. Kalau merem makruh, kemudian dengak, kan itu akan menampakkan kecongkakan seseorang. Jadi wong bisa kelihatan congkak, sombong niku kelihatan dari sholat, tata cara sholat. Sholat yang dengak congkak, sombong. Karena sholat juga memperlihatkan perilaku kehidupan sehari-hari. Ya kita ini tanpa sengaja Anda sembahyang mempunyai sifat songkak, mesti sembahyang langsung dengar. Boleh akeh hilang nih. Ngeliti sih kayak sholatnya bener apa ora, durung karuan dheweke bener. Kurang periang menit maning sih. Numpang rasanya main kan saja tak baik. Yang menit maning, semenit. Apa tutupnya sampai isa? Mudah-mudahan kita termasuk pada kesimpulannya kita sholat jamaah dibeneri sholatnya. Banyak orang yang sholat jamaah tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah karena banyak melakukan makruhnya. Akeh ngelakoni makruh yang dibenci oleh Rasulullah. Contoh, barengi gerakannya imam makruh. Gerakan Allahu Akbar barengi makruh. Bukan barengi nyampenya, barengi gerakannya. Makanya Rasul mengajarkan ketika sholat, ketika imam idza raka'a farka'u, ketika imam ruku farka'u ruku, berarti imam sudah ruku. Kan menggunakan fi'il madi, raka'a wis ruku. Farka'u maka bagian ruku, jangan ditunda. Ruku ngenteni imam itidal baru ruku, orang kena. Ruku farka. Kemudian farka'u menggunakan fa. Fa niku fungsinya apa? Litakib, ngiring-ngiringi. Yang satu menggunakan rokaat dengan fi'il madi, cara musorofe. Kemudian fungsi faidah, manfaat, gunane. Fa pada kata farka'u maka ruku akon kabeh niku faidahnya litakib, ngiring-ngiringi. Berarti ngiring-ngiring, berarti imam sudah ruku, baru kita ruku. Imam sami Allah liman hamidah sudah ruku, jangan baru bangun. Rabbana lakal hamd. Kemudian ketika sujud Rasul menyampaikan ketika imam sudah meletakkan jabhatahu di bumi, baru kita tetap masih berdiri. Itu tata cara sholat. Solu kamaro itu sholat Rasul itu seperti itu, bukan balapan. Apa maning di sini imam? Ngapunten saya pernah lihat satu sok batal semua, 3 kali rukun bar di sini imam kabeh. Karena imamnya sepuh, imam be Allahu Akbar. Imamnya produk 70-60, makmumnya enak diselit. Padahal yang namanya imam harus melihat makmumnya, makmum juga harus tahu siapa imamnya. Orang adil yang imamnya tak bener makmumnya.
Imam makmum juga harus paham siapa imamnya. Imamnya tua ya melu. Soalnya apa? Al imam liyuktama. Imam itu untuk diikuti, jangan mendahului. Karena kita sholat pada akhirnya kita yang celaka. Apa? Diancam Rasulullah, wajahnya dibentuk dalam bentuk khimar, bahkan bentuknya bentuk khimar di alam akhirat. Anaknya soleh pan goleti panulingnya orang perlu, bapaknya nyombi, bentuknya sudah beda. Itu makanya kita juga tidak boleh tergantung kepada amal perbuatan kita. Oh saya sudah pernah ini, oh sudah pernah ini. Kebaikan itu belum tentu kebaikan itu akan diterima kebagusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, saya sampaikan kebaikan kecil bisa merupakan kebaikan diridhoi Allah, yang besar belum tentu yang diridhoi Allah. Perbuatan jelek yang kecil bisa menjadikan murka Allah, yang besar belum tentu menjadi murka Allah. Makanya kita tidak boleh mengecilkan, merendahkan kebaikan yang kecil, dan juga jangan meremehkan dosa yang kecil. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wafiq ila thoriq. Usikum wa ya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.